Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'bad. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada Senin 31 Agustus kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mapel hari Senin ini sirah. Insyaallah kita akan masuk ke bab selanjutnya. Jadi ini bab nanti insyaallah sampai sini nanti ya PTS insyaallah akan sampai sini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Untuk PTS kan tinggal 2 pekan lagi, 2 pekan. Senin depan, lalu Senin depannya lagi ya. Insyaallah taala, insyaallah kita sampai sini ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Langsung saja. Jadi untuk Ustadz pengen memberitahu untuk penilaian harian sirah, insyaallah untuk hari Senin ini insyaallah Ustadz tunda dulu karena waktunya sangat mepet untuk PTS. Jadi Ustadz sudah insyaallah sudah siapkan, tapi nanti kita akan fokus untuk menyelesaikan dulu ini bab Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan untuk akidah juga seperti itu ya. Jadi kalian cukup melihat video ini dan nanti mungkin ada akidah ya untuk hari Senin ini insyaallah taala. Untuk Abu Bakar As-Siddiq, anak-anakku yang saya cintai karena Allah, pembahasan kali ini insyaallah tidak lepas dari yang pertama silsilah dan kepribadian. Silsilah artinya keturunan atau nama lengkap beliau ya, dan kepribadian atau sifat ya, sifat radhiyallahu taala anhu. Proses menjadi khilafah, yang dulunya sahabat biasa, setelah peninggal Rasulullah bagaimana prosesnya menjadi khalifah ya, sebagai khalifah pertama. Yang ketiga keistimewaan dan keutamaan. Nah, ada nggak keistimewaan dan keutamaannya sih kok sehingga dia bisa menjadi khalifah yang pertama? Lalu yang keempat, perjuangan bagi dakwah Islam. Ada nggak sih dia ada perjuangan untuk Islam? Ada nggak dia untuk agama Islam itu sesuatu yang istimewa untuk dakwah Islam? Yang kelima, jasa-jasa pada masa pemerintahan ketika menjadi khalifah. Apa-apa saja jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq atau visi misi pada masa pemerintahan atau pada masa khilafah. Yang terakhir adalah wafatnya radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, silsilah dan kepribadian. Beliau bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Jadi nama Abu Bakar itu bukan nama asli ya. Mungkin yang sebagian kalian sudah pada tahu, nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi namanya Abdullah nama aslinya, tapi lebih terkenal dengan Abu Bakar karena Abu Bakar adalah julukan setelah masuk agama Islam. Nanti insyaallah akan kita bahas insyaallah. Jadi namanya adalah Abdullah bin, yaitu anak dari Abi Quhafah. Jadi Abi Quhafah ini adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Jadi Abu Quhafah ini dulunya juga orang musyrik ya. Setelah radhiyallahu taala anhu ini mendakwahi keluarganya, alhamdulillah Abu Quhafah masuk agama Islam, alhamdulillah. Lalu At-Taimi adalah nama sukunya, suku kalau di Indonesia itu ada nama-nama suku ya. Pernah lihat kalau orang-orang Sumatera itu, kalau di Indonesia orang-orang Sumatera itu pakai suku namanya, nama sukunya. Kalau di Medan itu ada Nasution,
ada apa lagi? Mungkin kalian pernah lihat ya orang-orang Medan itu pakai nama-nama suku-suku seperti itu ya. Lalu Al-Qurashi adalah nama qabilah. Jadi suku itu di bawah dari qabilah. Jadi kalau Al-Qurashi itu seperti nama keluarga besar ya. Kalau suku adalah keluarga kecil. Jadi At-Taimi Al-Qurashi ya. Ini namanya untuk dari Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi Al-Qurashi adalah nama lengkap. Jadi nanti kalau Ustaz tanyakan di PTS, siapa nama lengkap Abu Bakar? Kalian sebutkan yang ini, Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi Al-Qurashi. Karena nanti berbeda-beda di sininya. Walaupun mereka sama Al-Qurashinya sama, tapi yang At-Taimi di sini yang membedakan. Contoh ya, untuk Umar itu Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi nama sukunya adalah Al-Adawi. Jadi dia Bani Adi ya, namanya Al-Adawi. Jadi Bani Adi, terus sukunya namanya Bani Adi. Lalu kabilahnya Al-Qurashi, sama-sama Quraisy ya. Nabi Muhammad pun sama, Muhammad bin, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dari suku Al-Hashim ya, Bani Hashim. Kalau Abu Bakar adalah Bani Taim Al-Qurashi, seperti itu. Mendapat lakop atau gelar julukan, ini gelar julukan ini dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar. Jadi di sini ada dua julukan ya, ada dua julukan. Yang pertama Abu Bakar, lalu yang kedua As-Siddiq. Untuk gelar Abu Bakar adalah kenapa dijuluki nama Abu Bakar? Karena artinya orang yang selalu paling awal. Jadi Abu itu bukan kalau nama kita di kita bahasa Indonesia Abu adalah ya Abu itu apa ya? Runtuhan dari atau apa? Remahan atau remukan dari kayu yang sudah dibakar, namanya abu. Tapi di dalam bahasa Arab Abu adalah pemilik atau yang memiliki nama ini. Jadi Abu Bakar, bukan bakar sebenarnya, bakar, kafro, jadi bakar. Jadi artinya orang yang selalu awal, orang paling awal. Karena terbukti Abu Bakar setelah dia menjadi kaum muslimin, menjadi mengumumkan syahadatnya, dia adalah orang yang paling awal sholat, orang yang paling awal masuk masjid, orang yang paling awal ketika berinfak, orang paling awal dan lain sebagainya. Jadi Abu Bakar adalah orang yang selalu paling awal, tidak pernah dia menjadi orang kedua atau bahkan yang terakhir. Ya, ketika dia mendengar untuk Islam, maka dia berlomba-lomba untuk yang paling awal. Itu kenapa dinamakan Abu Bakar. Jadi bukan sembarangan yang Rasulullah menggunakan nama Abu Bakar. Lalu untuk As-Siddiq artinya adalah orang yang percaya. Oh ya, sebelumnya kalian kalau di buku menemukan ini, kalian stabilo ya. Ini semua keluar. Ustadz yakinkan yang Ustadz cantumkan di sini semua keluar. Ya, Ustadz pastikan yang Ustadz cantumkan di sini dikeluar. Tapi di buku belum tentu keluar semua. Jadi yang di sini pasti keluar semua. Lalu As-Siddiq artinya orang yang percaya. Jadi orang yang selalu paling awal, dan orang yang pertama juga orang yang paling percaya. Jadi ketika ini adalah julukan As-Siddiq ini tersematkan atau diberikan kepada Abu Bakar adalah ketika Nabi Muhammad SAW pergi untuk Isra Mi'raj. Ya, ketika semua kaum muslimin bahkan kaum musyrikin mengolok-olok Nabi Muhammad ketika cerita tentang Isra Mi'raj, dan kaum muslimin juga bertanya-tanya apakah mungkin Muhammad atau Nabi Muhammad pergi Isra dari Masjidil Haram Mekah
ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu naik Mi'raj ke langit ketujuh selama 1 hari 1 malam, bukan 1 hari 1 malam, mungkin dalam 1 malam. Jadi 1 malam ketika orang-orang Mekah itu tidur, Nabi Muhammad melakukan itu semua. Pada waktu itu sangat mustahil ya. Jadi ketika diceritakan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal dan orang yang paling percaya kepada Nabi Muhammad tanpa ragu sedikit pun. Langsung dia percaya bahwa Nabi Muhammad telah Isra dan Mi'raj. Ibunya bernama Salma binti Sakhr. Jadi nama ibunya adalah Salma binti Sakhr. Nama ayahnya siapa? Ini Abu Quhafa ya. Jangan kalian, Ustaz ini ada nama ibunya, nama ayahnya mana? Ya ini ya. Nama ayahnya ini ya. Ibunya Salma binti Sakhr. Beliau lahir di Mekah. Jelas karena Quraisy tidak mungkin lahir ya selain kabilah orang Mekah. Selanjutnya, Abu Bakar tumbuh dari kecil dengan adab dan akhlak mulia. Jadi ini cerita ketika masih zaman jahiliyah ya. Abu Bakar atau Abdullah tadi ya, sebelum masuk Islam kan namanya Abdullah. Abdullah tumbuh dari kecil dengan adab dan akhlak mulia. Jadi perlu kalian ketahui, para ulama sirah, para ulama-ulama yang membahas tentang sirah bersepakat bahwa Abu Bakar adalah termasuk orang pada zaman jahiliyah yang tidak pernah meletakkan dahinya untuk menyembah berhala. Maksudnya dia adalah salah satu orang yang tidak pernah bersujud untuk berhala ya. Untuk berhala-berhala yang ada di Mekah dia tidak sujud. Lalu dia menjadi hamba yang bagus gimana Ustadz? Ya, dia percaya bahwa ada Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan mereka adalah patung-patung yang ada di Mekah. Masya Allah. Jadi sangat bagus, tumbuh dan kecil dengan adab yang akhlak mulia. Abu Bakar bekerja sebagai pedagang dan menjelma menjadi orang yang kaya raya seperti ayahnya. Jadi Abu Bakar adalah termasuk orang yang ketika berbisnis ya, dia nomor 1 karena termasuk ya pada zaman itu adalah orang-orang yang kaya adalah sudah jelas mereka memiliki, seperti kalau kita punya perumahan sendiri ya, blok sendiri, punya kompleks sendiri. Jadi komplek-komplek orang kaya di situ ya, orang-orang yang kaya raya, yaitu kompleknya Abu Bakar, kompleknya Khadijah, kompleknya Utsman bin Affan, kompleknya Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sukses untuk ketika berdagang dan mereka kaya raya. Nah, termasuk ayahnya Abu Bakar adalah bisnismen atau orang yang pebisnis yang sukses. Jadi tidak lain, Abu Bakar adalah mendapat ilmu bisnis atau ilmu berdagangnya dan menjadi kaya raya dari ayahnya. Abu Bakar dikenal di kalangan orang Mekah dengan orang yang tidak meminum khamar. Masya Allah. Jadi ketika zaman jahiliyah orang-orang itu pada menyembah berhala, meminum khamar, Abu Bakar ini orang yang anti itu dua ya, menyembah berhala dan meminum khamar. Masya Allah. Jadi ketika itu meminum khamar itu sudah biasa ya. Para sahabat yang dulunya masuk Islam pun dulu meminum khamar ya, meminum khamar, mabuk-mabukan ya. Tapi Abu Bakar, Masya Allah, karena dididik oleh orang tuanya dengan adab dan akhlak yang mulia, dia menjauhi minuman khamar. Masya Allah. Beliau adalah sahabat Rasulullah sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar ini atau nama aslinya Abdullah ini sudah menjadi sahabat Nabi Muhammad sebelum diangkat dan setelah diangkat. Jadi sebelum diangkat menjadi Nabi, kalian tahu ya, Rasulullah itu berdagang ya, berdagang. Jadi teman dagang Rasulullah adalah Abu Bakar. Rasulullah melihat Abu Bakar adalah teman yang baik,
dia memiliki adab dan akhlak yang mulia, sering berbagi, murah senyum, dan orang yang kaya raya. Ya, jadi Masya Allah, ternyata Abu Bakar sudah Nabi Muhammad telah mengenal Abu Bakar, saling mengenal ya. Setelah atau sebelum menjadi nabi, Rasulullah itu sudah mengenal Abu Bakar. Abu Bakar selalu mengikuti perang pada masa Rasulullah hidup. Jadi Abu Bakar selain tadi ya disebutkan orang yang paling awal, ya iyalah orang yang selalu ketika disebutkan, wahai kaum muslimin, ayo kita perang, Abu Bakar selalu di soft pertama. Jadi tidak mungkin dia selalu mengikuti perang pada masa Rasulullah SAW hidup. Jadi ketika Rasulullah masih hidup dulu, beliau memerintahkan untuk perang, Abu Bakar tidak pernah tidak ikut. Jadi selalu mengikuti perang pada masa Rasulullah hidup. Sekarang masuk ke sifat Abu Bakar ya. Abu Bakar memiliki sifat yang pertama keberanian ya, keberanian. Dia selalu paling soft awal ketika perang. Nomor 2, memiliki ide-ide cemerlang. Jadi ide-ide Abu Bakar adalah ide-ide yang selalu cemerlang, tidak pernah tidak cemerlang, tidak pernah, karena Abu Bakar ini adalah orang yang cerdas ya. Ketika dimintai pendapat oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu seperti ini, seperti ini? Menurut saya seperti ini ya Rasulullah. Rasulullah pun mengiyakan ide tersebut. Murah hati itu tidak pelit ya, selalu ringan tangan dalam memberikan rezeki-rezekinya. Jadi selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, paling mengerti nasab keturunan Arab. Jadi orang-orang Bani Taim, ini keistimewaan orang-orang Bani Taim. Jadi Abu Bakar kan tadi sukunya At-Taimi kan, ya kan? At-Taimi. Jadi Bani Taim itu adalah orang orang di Mekah yang paling mengerti nasab keturunan orang Arab. Jadi ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak nasab, atau kalian tahu nasab ya? Nasab itu adalah nama ayah, kakek dan lain-lain ke atas, kakek, buyut dan lain-lain sampai atas ya. Itu namanya nasab keturunan. Orang-orang Mekah itu, orang Bani Taim itu tahu. Contoh ya, kalau ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebutkan, saya pengen tahu dong nasab dari Nabi Muhammad, maka dia akan memberitahu dia dengan lengkap. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke atas ya, seperti itu. Oke. Insya Allah dua slide lagi ya, karena kita sedang mengejar materi. Keislaman Abu Bakar. Setelah mendengar diangkatnya Muhammad menjadi Rasul, jadi kita masuk ke bagaimana Abu Bakar menjadi orang Islam atau mengikrarkan syahadat. Abu Bakar bersegera mendatangi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dia menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Jadi setelah mendengar Rasulullah itu menjadi Rasul, ya, jadi Abu Bakar langsung lari dan menemui Rasulullah dan berbaiat atau mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tanpa didakwahi. Abdullah ini atau Abu Bakar tanpa didakwahi oleh Rasulullah langsung mengikrarkan syahadat. Jadi kalau ditanya orang pertama yang masuk Islam aja nggak ada laki-lakinya, maka itu adalah Khadijah ya, dan Abu Bakar ini orang yang kedua masuk Islam. Kalau ditanya orang yang masuk Islam, orang yang pertama ya. Tapi kalau dari laki-laki dewasa, maka Abu Bakar adalah orang yang pertama ya. Kalau dari perempuan adalah Khadijah, kalau dari laki-laki adalah Abu Bakar. Tapi kalau dari urutan Islam, orang pertama kali masuk Islam ya, pertama kali paling awal adalah Khadijah, lalu baru Abu Bakar. Insya Allah sampai sini dulu ya. Sampai sini ya pembahasan kita
Insyaallah kita akan lanjutkan pada Senin pertemuan depan insyaallahu taala ya. Jadi sampai sini, jikalau ada kalian ingin bertanya, tanyakan ke Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.